Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Nah, pada pembahasan soal kita kali ini, Pak Oki tidak bisa seperti biasanya ya, melakukan Zoom secara bersama-sama. Tapi Pak Oki tetap mengirimkan video pembahasan soal. Nah, seperti biasa itu kan Zoom-nya bersama-sama ya. Untuk kali ini Pak Oki mengirimkan rekaman videonya, tetapi kalian tetap mengkoreksinya ya, tetap diberi nilai nantinya, dan kalian juga tetap mengisi jawaban yang tepat pada buku LKS-nya. Baiklah, kalau sudah siap semuanya dan sudah mengerjakan semua, sekarang kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Nah, pembahasan soal kita ini sudah sampai pada tema 7. Nah, tema 7 subtema 1. Pembelajaran 2. Ini ya. Sekarang kita mulai dari A pilihan ganda. Ini gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Dilihat itu gambarnya. Gambar tersebut itu untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jawaban nomor 1 dan 2 harus sesuai dengan gambar tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah. Kalau sudah diperhatikan gambarnya, kita baca soal nomor 1. Gerak yang dilakukan anak pada gambar adalah gerak. Nah, gerak apa itu yang dilakukan ya? Apakah berjalan, melompat, mengayun, atau mengambang? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah D, mengambang. Jelas itu ya, gerak mengambang itu dilakukan di air itu. Lalu sekarang soal nomor 2. Gerak yang dilakukan anak pada gambar menggunakan, nah alat apa ya yang digunakan anak pada gambar tersebut dalam melakukan gerak itu? Gerak mengambang itu alat apa yang digunakan? Bisa diperhatikan itu sudah jelas ya, itu alatnya adalah betul sekali ban pelampung, bukan papan luncur ya, bukan rompi pelampung atau ember pelampung. Nah, nggak ada ember pelampung itu ya. Itu alat yang digunakan. Nah, itu untuk membantu melakukan gerak mengambang. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Posisi awal melakukan gerak mengambang menggunakan ban adalah posisi awal. Sekarang posisi awalnya itu bagaimana? Ataukah berbaring, telentang, berdiri, atau duduk? Nah, posisi awalnya jelas ya, berdiri. C jawabannya. Posisi awal gerak mengambang itu menggunakan ban itu adalah dilakukan dengan posisi berdiri, dengan posisi tangan memegang ban. Nah, berdiri, posisi tangannya itu memegang ban. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Nah, sebelum menjawab soal nomor 4 itu, paragraf itu kalian baca terlebih dahulu. Jangan asal membaca, tapi ya harus dipahami apa isi dari paragraf tersebut, sehingga nanti kalian akan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Sekarang kita baca dulu ya. Pada pembuatan abon secara konvensional, teknologi yang digunakan masih sederhana. Sebagai contoh, abon ditiriskan dengan cara diangin-anginkan. Abon yang dihasilkan pun memiliki kadar minyak yang masih tinggi, sehingga masa simpan menjadi singkat. Nah, itu. Sekarang soalnya. Informasi yang tepat berdasarkan paragraf adalah informasi yang paling tepat berdasarkan paragraf tersebut. Nah, yang mana ya pilihannya yang paling tepat, yang paling sesuai dengan paragraf? Apakah A, B, C, atau D?
Ya, tentu jawabannya adalah A. Cara meniriskan abon dengan diangin-anginkan. Itu ada pada kalimat kedua ya, pada paragraf tersebut ada pada kalimat kedua. Coba lihat pilihan yang B. Abon ditiriskan dengan dijemur di bawah panas matahari. Tentu salah itu ya. Tidak ada dalam bacaan. Lalu yang C, abon yang dihasilkan memiliki kadar minyak sedikit. Nah, itu juga tidak sesuai karena kadar minyaknya masih banyak karena pembuatan abonnya secara konvensional ya. Belum menggunakan alat tiris. Kalau pilihan yang D, abon yang dihasilkan memiliki masa simpan lebih lama. Apakah tepat? Ya, masih kurang tepat. Ya, karena ini menggunakan cara konvensional dan kadar minyaknya masih sangat banyak, berarti dalam waktu sedikit ya, masa simpannya tidak awet seperti itu, sangat singkat masa simpannya. Kalau kandungan minyaknya berkurang atau sedikit, mungkin masa simpannya akan lebih lama, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Ayah suka kerak telur karena suka bubur ayam. Mereka memiliki titik-titik kesukaan yang berbeda. Nah, apa aja kesukaan yang berbeda? Ya, betul sekali, di makanan. Ini makanan kesukaan yang berbeda. Ini juga merupakan contoh makanan di Indonesia. Nah, keberagaman makanan di Indonesia itu kerak telur ya. Kerak telur dan bubur ayam itu termasuk keberagaman makanan. Tuh, selain kerak telur dan bubur ayam tentunya masih banyak lagi keberagaman makanan seperti abon misalnya, soto, selat Solo, atau mie goreng. Nah, itu juga termasuk keberagaman makanan. Sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, B isian nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu dilihat dulu gambarnya. Anak pada gambar melakukan gerak mengambang menggunakan apa alat yang digunakan itu ya? Coba diperhatikan baik-baik. Apakah tangannya memegang sesuatu? Nah, tidak ada memegang sesuatu ya. Coba dilihat. Nah, di tubuhnya itu mengenakan apa dia? Ya, betul sekali, rompi pelampung. Nah, itu yang digunakan anak pada gambar. Alat bantu dalam melakukan gerak mengambang. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan paragraf dalam bacaan teknologi pangan ikan pindang berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, ini paragrafnya itu dibaca terlebih dahulu sebelum kalian menjawab soal nomor 2 dan 3. Ikan pindang adalah ikan yang diolah dengan cara pindang. Pindang adalah cara mengolah ikan dengan penggaraman yang diikuti proses perebusan. Nah, itu yang dimaksud dengan pindang, cara pengolahan ikan dengan penggaraman yang diikuti proses perebusan. Cara ini dilakukan untuk membuat ikan bertahan lama. Contoh ikan yang sering diolah dengan cara pindang adalah ikan bandeng, tongkol, dan kembung. Nah, itu ya jenis ikan itu, ikan bandeng, ikan tongkol, dan ikan kembung. Itu yang biasa diolah dengan cara pindang. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Ikan yang diolah dengan cara pindang disebut, ikan yang diolah dengan cara pindang itu disebut apa? Ya, ikan pindang. Nah, ikan tersebut karena diolah dengan cara pindang makanya disebut ikan pindang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ikan dipindang.
Nah, ikannya itu dipindang itu agar dapat bertahan, ya bertahan lama. Itu tujuannya. Dipindang itu tadi apa? Ya, diasinkan lalu direbus ya. Itu dipindang namanya. Penggaraman atau penggaraman yang diikuti proses perebusan. Seperti itu ya, Nana. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Cerita berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, nomor 4 dan 5 itu jawabannya harus sesuai dengan cerita. Kita baca dulu dan pahami dulu ceritanya ya. Resa dan saudaranya bercerita tentang makanan. Mereka memiliki makanan kesukaan beraneka ragam. Resa suka makan selat Solo. Farah suka makan nasi goreng. Kak Ica suka makan batagor. Kak Lian suka makan nasi goreng. Nah, itu ya keberagaman makanan. Nah, keberagaman makanan kesukaan. Tuh. Sekarang kalau sudah dimengerti, kita jawab soal nomor 4. Makanan kesukaan Kak Ica adalah apa ya? Berdasarkan cerita itu, Kak Ica itu makanan kesukaannya apa? Betul sekali, batagor. Bakso tahu goreng. Batagor itu ya. Itu makanan kesukaan Kak Ica. Sekarang nomor 5. Nama anak yang memiliki makanan kesukaan sama adalah siapa ya berdasarkan cerita itu yang memiliki makanan kesukaan yang sama? Iya, betul sekali, Farah dan Kak Lian. Apa ya makanan kesukaannya Farah dan Kak Lian itu? Ya, sama-sama suka makan nasi goreng, fried rice. Itu ya, nasi goreng. Itu makanan kesukaan. Siapa di sini yang suka makan nasi goreng? Nah, banyak yang suka makan nasi goreng ya. Enak rasanya nasi goreng itu. Nah, sekarang saatnya kalian memberikan nilai. Nah, kalau tidak ada yang salah berarti dapat berapa? Ya, 100. Kalau salah 1, 90. Salah 2, 80. Salah 3, 70. Salah 4, 60. Dan begitu seterusnya. Tentu saja kalian semua nilainya bagus-bagus ya. Tidak ada yang di bawah 70. Tuh. Mungkin saja semua mendapat nilai 100. Nah, hebat itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke uraian. Kalian persiapkan terlebih dahulu untuk mengerjakan uraiannya. Uraian. Kita mulai dari nomor 1. Sebutkan alat bantu mengapung dalam melakukan gerak mengambang. Apa saja ya alat bantunya yang bisa digunakan? Nah, pada video pembelajaran sudah ada contoh-contoh alatnya itu. Di buku kalian juga sudah dijelaskan. Ini ya, alat bantu yang digunakan untuk membantu mengapung dalam gerak mengambang. Itu ada rompi pelampung. Di sini siapa yang mempunyai rompi pelampung? Siapa yang saat berenang menggunakan rompi pelampung? Nah, itu ya, itu merupakan alat yang bisa digunakan. Lalu ada ban pelampung. Nah, kalau di kolam renang itu pasti ada ban pelampung ya, pasti ada yang menyewa-nyewakan ban pelampung. Lalu ada papan luncur. Tahu ya papan luncur itu bentuknya seperti apa? Nah, itu siapa di sini yang pernah menggunakan papan luncur? Banyak ya yang pernah menggunakan. Itu juga termasuk alat bantu untuk melakukan gerak mengambang. Agar keselamatan kalian tetap terjaga, gunakanlah alat-alat tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada paragraf lagi. Untuk menjawab soal nomor 2 dan 3, dibaca dulu dan dipahami terlebih dahulu paragrafnya.
Barulah nanti menjawab soal nomor 2 dan 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama dulu. Perkembangan teknologi mampu menciptakan alat peniris minyak yang dapat digunakan dalam proses pembuatan abon. Alat peniris minyak berfungsi mengeluarkan sebagian besar minyak yang terdapat dalam abon. Dengan demikian, kandungan minyak dalam abon sedikit sehingga produk memiliki masa simpan lebih lama. Tuh, uraiannya ya atau paragrafnya. Sekarang kita akan jawab soal nomor 2. Tentunya kalian sudah memahami ya isi dari paragraf tersebut. Sekarang nomor 2. Apa alat teknologi produksi yang disebutkan dalam paragraf? Alatnya itu apa ya yang ada pada paragraf tadi? Nah, tentu kalian tahu. Nah, alat yang ada itu adalah peniris minyak. Ini alat teknologi produksi. Alat teknologi produksi. Lalu nomor 3. Bagaimana abon yang ditiriskan dengan alat yang disebutkan dalam paragraf? Bagaimana dengan abonnya ya? Jika ditiriskan menggunakan alat tersebut, ya abon yang ditiriskan dengan alat peniris minyak memiliki kandungan minyak sedikit sehingga lebih tahan lama. Nah, karena ditiriskan kandungan minyaknya keluar semua, jadinya abonnya itu kandungan minyak pada abon itu jadi sedikit. Karena sedikit, abon tersebut bisa tahan lebih lama. Seperti itu ya anak-anak. Ini yang nomor 2 coba dilihat dulu. Ini ada tulisan paragraf. Ini harusnya pakai F ya, bukan pakai PH. Ini PH-nya ini coret, nanti diganti F ya. Paragraf bukan PH ini ya, pakai F nanti. Mengerti? Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4, nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Kalian harus melihat tabelnya tersebut sebelum menjawab soal nomor 4. Nah, pada tabel tersebut ada beberapa kata. Ada manggis, semangka, bakso, pempek, timun, selada, gado-gado, mie goreng, nasi bakar. Nah, itu ya yang ada pada tabel. Sekarang coba jawab soalnya. Tulislah keberagaman makanan berdasarkan tabel. Nah, keberagaman makanan yang ditanyakan berdasarkan tabel tersebut. Ada yang bisa menemukan keberagaman makanan apa saja? Ya, ada pempek. Nah, ini ada gado-gado. Lalu ada mie goreng. Ini makanan, keberagaman makanan. Ada bakso. Ini bakso. Lalu ada nasbak. Nah, nasi bakar. Ini merupakan keberagaman makanan. Coba dilihat yang tidak tertulis di sini itu merupakan keberagaman apa ya? Ada manggis. Nah, manggis itu keberagaman apa? Ya, keberagaman buah. Semangka. Nah, semangka. Keberagaman buah juga. Timun. Nah, timun ini termasuk keberagaman buah. Bisa juga sayur ya. Tuh, timun, keberagaman sayur mungkin. Lalu ada selada. Nah, ini selada juga keberagaman sayur. Tuh, bisa ya membedakan mana keberagaman buah, sayur, kue, makanan. Tuh, bisa dibedakan. Makanan itu merupakan nih ya yang sudah diolah. Sudah diolah nanti memiliki nama tersendiri. Nah, seperti gado-gado, mie goreng ini kan sudah diolah nih ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Saat jam istirahat, Kinan dan Habi makan bersama.
Mereka membawa bekal makanan kesukaan yang berbeda. Saat akan makan, Kinan tidak sengaja menjatuhkan sendok Hana. Kok Hana? Habi harusnya ya. Saat jam istirahat, Kinan dan Habi makan bersama. Mereka membawa bekal makanan kesukaan yang berbeda. Saat akan makan, Kinan tidak sengaja menjatuhkan sendok Hana. Habi maksudnya ini ya. Atau yang di atas itu harusnya Hana, bukan Habi ya. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan Kinan? Nah, Kinan sebaiknya mengambilkan sendok milik Hana dan meminta maaf kepadanya. Anggap saja itu bukan Habi ya, Hana ya. Yang pada soalnya itu Habinya itu dicoret, diganti Hana. Seperti itu. Nah, ini yang sebaiknya dilakukan. Kinan sebaiknya mengambilkan maksudnya mengambilkan bukan mengembalikan ya. Kinan sebaiknya mengambilkan sendok milik Hana dan meminta maaf kepadanya. Itu yang sebaiknya dilakukan Kinan. Nih, ini mengambilkan ya, mengambilkan bukan mengembalikan, mengambilkan. Tuh ya anak-anak, pembahasan soal kita kali ini. Nah, sudah selesai, sudah sampai pada sampai pada uraian nomor 5. Itu pembahasan soal tema 7 subtema 1 pembelajaran 2-nya. Sudah cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Entah itu kita Zoom bersama atau Pak Oki mengirimkan video seperti ini lagi. Tapi kalian tetap harus mengkoreksi tugas kalian tersebut dan memberi nilai. Kalian juga harus memberikan jawaban yang tepat pada bukunya agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya, pelajari kembali. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soalnya cukup sampai di sini ya anak-anak. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Bye-bye.